Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Buat yang belum kenal, aku Hani. Kali ini aku akan bahas tentang local fragrance. Jadi akhir-akhir ini 2 bulan terakhir ada banyak banget nih launching dari local fragrance. Apa ya, patternnya tuh udah menyerupai international brand gitu, dimana mereka biasanya memang launching fragrance baru sebelum Christmas gitu, sebelum holiday season. Kalau di luar kan biasanya wanginya berbau-bau Christmas gitu ya, kayak lebih apa ya, lebih warm, lebih deep, woody, cinnamony kayak gitu-gitu. Kalau di Indonesia ya tentunya menyesuaikan kali ya dengan iklimnya kita. Nah, brand yang mau dibahas kali ini ada dari Alien Objects, ada juga Olu, dan juga ada Human. Sebenarnya ada beberapa perfume lagi yang juga baru launch. Kalau nggak salah Fakhrul Ud juga ada, tapi aku belum beli. Jadi kita bahas yang 3 ini dulu. Oke, karena ada 3 brand dan juga ada 5 fragrance, jadi bahasnya akan sikat-sikat aja ya. Yang pertama adalah Pupus dari Alien Objects. Jadi Pupus ini adalah kolaborasinya Alien Objects dengan warung Francais. Jadi warung Francais itu ada sebuah online shop reseller di Instagram yang memang menjual niche brands gitu, dan ownernya Wenli ya, of course into perfume banget, dan dia pengen banget bikin perfume yang mengingatkan dia dengan anaknya. Kalau nggak salah anaknya masih balita gitu. Nah, kalau Alien Objects itu kan parfumnya lumayan mahal-mahal ya, sekitar 2 jutaan gitu. Cuma dia ada versi yang affordable-nya, yaitu Aurora, pernah dibahas di video sebelumnya. Dan juga ini yang kedua, si Pupus ini harganya sekitar 700.000 untuk 50 ml. Nah, kita ngomongin packagingnya dulu ya. Si Pupus ini hadir dengan bukan botol sih, ini tabung ya, tabung signaturenya si Alien Object seperti ini. Tapi ini aku pakai yang Paris sih, karena yang Pupus itu sudah aku jadikan bracelet holder. Jadi you have to reuse everything. Nah ini ya seperti inilah ya kurang lebih. Ini juga bisa buat taruh brush gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang wanginya. Ya kalian kebayang lah ya kalau botolnya seperti ini dengan stiker yang lucu, stiker strawberry. Udah kebayang kalau wanginya itu akan fruity, terus ya strawberry of course gitu ya. Terus juga kalau lihat dari ceritanya yang ini tuh terinspirasi dari anaknya, kayaknya ini sesuatu yang light gitu ya, yang mungkin cocok untuk remaja gitu kan, untuk anak-anak yang lebih muda, atau untuk yang mungkin baru into perfume gitu, yang tadinya masih pakai body spray, body mist, terus pengen perfume tapi juga nggak mau terlalu yang berat. Kelihatannya ini bakalan cocok. Oke, mari kita smell bareng-bareng. Ini di awal tuh buat aku sih fruity banget, bukan strawberry tapi lebih kayak sweet lychee gitu, kayak lychee iced tea gitu, tau gak sih? Sweet banget, kayak kebayang ini tuh bisa dijadiin minuman gitu, kayak sampai terasa gitu sweetnya. Tapi memang kalau di kulit nggak sesweet di blotter pepper ya. Di kulit tuh sweetnya tuh sebentar aja, abis itu dia jadi lebih kayak apa namanya, floral gitu, lebih floral terus tapi light floral ya. Jadi kalau dicium-cium tuh kayak antara fruity, floral, kayak gitu-gitu aja terus gitu kalau di aku. Tapi dry down-nya tuh lebih fruity sih. Terus di aku ya, aku juga mencium wangi yang earthy gitu sih, kayak tanah basah gitu kali ya. Jadi aku kebayang ya mungkin memang ini yang berusaha mereka achieve gitu kan, dengan si strawberry ini, dengan anak kecil. Oh ya, di packagingnya tuh ada bukletnya, di bukletnya itu ada gambar anak kecil yang lagi kayak jalan-jalan di kebun strawberry gitu. Dan ya gimana sih kalau jalan ke kebun strawberry, pasti kan pengalamannya apa namanya, ya gitu, di kebun gimana sih, ada tanah, ada rumput, jadi memang ada nuansa earthy-nya gitu. Kalau di kulit aku ya, kayak entah kenapa aku tuh mencium juga kayak aroma yang rada sengit gitu sih, yang
agak kurang enjoyable kalau bener-beneran di sniff yang di inhale gitu. Tapi si aroma sengitnya itu nggak terasa sih di aku kalau misalnya cuma dicium secara sekilas aja gitu. Dan kebetulan perfume ini sillage-nya tuh dan longevity-nya tuh gila banget sih. Jadi kayak kalau disemprot tuh dari 2 meter juga lebih malah tuh bisa udah kecium banget wanginya. Dan aku waktu itu pakai buat olahraga kan, buat treadmillan gitu, lagi jalan di treadmill kan gimana sih tangannya tuh kan kayak gini, dan aku pakai di tangan jadi semilir-semilir tuh kecium banget wanginya, dan itu enak banget gitu kalau memang dari kejauhan, karena ini tuh dry down-nya sedikit musky gitu, enak lah jadi skin scent gitu. The dry down is actually my favorite part. Terus aku ngebayangin ini sebenarnya karena memang enak untuk dicium dari kejauhan sebagai home fragrance tuh juga bisa enak banget sih ini. Dan wanginya juara banget sih, wanginya tuh kencang banget. So if you really care about sillage, projection, and longevity, you will like this perfume. Oke, lanjut ke yang kedua dari Humans, ada EOS. EOS ini Essence of the Sun. Packagingnya seperti ini, seperti yang sebelumnya juga kayak Orgasm dan Farhampton-nya Humans tuh packagingnya seperti ini. Tada! Dia size-nya 100 ml. Dan I don't know, keras. I'm not really a fan of their packaging luarnya sih, soalnya menurutku ini tuh nggak bisa di-reuse gitu, jadi agak-agak sayang gitu. Nah, ini botolnya seperti ini, dan si EOS ini kan Essence of the Sun. Memang dia bukan terinspirasi, memang dia mau mengangkat accord solar. Accord solar itu ya kumpulan beberapa notes yang menginterpretasikan wanginya sinar matahari. Dan tentunya sinar mataharinya bukan sinar matahari yang kita tahu sehari-hari ya. Kalau di Jakarta kan sinar mataharinya ya udah bau polusi, panas, ibu matahari itu nggak enak gitu. Nah kalau ini tuh sisi romantisnya matahari ya, si solar ray itu. Jadi matahari yang hangat, yang eksotis, yang creamy gitu. Nah itu mereka mencoba menginterpretasikannya di EOS ini. Aku appreciate banget sih tim Humans tuh meng-highlight siapa perfumernya gitu. Karena menurutku ya perfumer deserve to be in the spotlight juga gitu kan. Terus juga ya supaya lebih mengedukasi konsumen gimana sih sebenarnya proses pembuatan perfume itu. Jadi keren banget, dan aku juga kenal perfumernya, namanya Karina. Kalau di Instagram namanya All Factory, so do follow her. Oke, mari kita coba wanginya. Wanginya itu, bentar ya. If you like vanilla, you love this. Wanginya kalau buat aku ya di awal, di kulit ataupun di kertas itu vanilla banget sih. Vanilla lover's dream come true ini sih. Aku biasanya nggak terlalu suka vanilla, kayak lama-lama tuh suka ada yang certain vanilla bisa bikin aku kayak rada mual gitu, entah kenapa. Cuma kalau ini masih bisa aku terima banget. Karena ya memang bukan yang terlalu intens gitu ya si vanilanya, dan juga karena di awal tuh ada nuansa pink pepper, pokoknya ada sedikit peppery gitu, jadi nggak flat gitu loh vanilanya. Terus nih setelah 2-3 menit itu tuh ada floral notesnya yang muncul. Jadi memang kalau dilihat dari notesnya itu ada, bentar ya aku sambil lihat. Oke, ada bergamot, coriander seed. Nah itu tadi kayaknya yang aku bilang sedikit peppery, itu ada coriander seed, ada pink pepper, ada jasmine, sambak, ada Turkish rose, tiara flower, vanilla, dan tonka bean. Jadi base notesnya tuh vanilla dan tonka bean, tapi kalau di aku udah keluar si vanilla dan tonka beannya di awal, dan di tengah-tengah aku mencium ya floral, ya sedikit kayak jasmine sih. Aku pikir tuh tadinya kayak bunga kamboja gitu loh wanginya.
atau kayak tuberose tapi bukan yang bunga sedap malam gitu, tapi bukan yang intens banget. Ini masih kategori light floral sih. Terus kayak ada green notes yang edible gitu loh, kayak rasanya kayak pengen dimakan. Kalau tadi si pupus kayak pengen diminum, ini kayak pengen dimakan. Tapi ini soft sih, ini soft dan aku sih suka ya wangi ini. Maksudnya ini sesuatu yang bisa aku pakai banget, asalkan jangan terlalu banyak karena ya takutnya overwhelm aja sama si vanilanya. Dan dry down-nya tuh enak banget karena vanilanya kayak udah lebih menyatu dengan kulit, yang kalau di apa namanya, di indus gitu tuh enak sih, so comforting gitu. Dan buat harganya yang 100 ml itu berapa ya, kayak 300 ribuan gitu, ini worth it banget sih, worth it banget. Yang terakhir ada dari Oulu. Aku pernah bikin video tentang semua variannya Oulu juga di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kalian belum kenal dengan brand ini, bisa cek video yang itu juga ya. Nah, baru-baru ini mereka ngeluarin koleksi baru, satu set gini. Ini yang satu tutupnya kayaknya nyelip di mana, dimainin kucing aku deh. Anyway, ini ada 3. Nama koleksinya tuh Entera, yang artinya the earth. Jadi mereka terinspirasi dengan suasana alam, suasana yang ada di sekitar kita untuk bikin koleksi ini. Nah, aku punya yang 15 ml-nya. Terus ini tuh mereka packagingnya baru. Kalau tadinya packagingnya seperti ini tapi warnanya hitam semua, kalau sekarang tuh warnanya udah berbeda, jadi udah lebih cantik dan warnanya kayak sangat Christmassy gini gak sih? Kayak Harry Potter kalau kata anak aku. Oke, nah kalau perfumenya, bentar. Ini dia perfumenya. Jadi ada 3, Solar Rays, Deep Dive, dan juga Birdsong. Ini juga packagingnya improvement banget sih, karena kalau yang dulu tuh nggak ada tutupnya, dan aku apa namanya nggak terlalu suka gitu kalau nggak ada tutupnya. Ini ada tutupnya dan udah warnanya juga berbeda sesuai dengan packagingnya. Aku juga udah ada nih contekannya untuk notesnya, jadi mari kita smell satu-satu. Yang pertama, Deep Dive. Deep Dive itu kalau aku lihat dari penjelasannya, jadi mereka berusaha menginterpretasikan wangi atau aroma yang ada di laut gitu loh. Jadi mereka pengen bikin sesuatu yang sangat clean, sangat crisp, sangat kayak gak terlalu strong wanginya, tapi ketika ada angin berhembus tuh cium gitu loh. Dan emang di aku juga ini wanginya ozonic banget ya. Wanginya tuh kayak marine gitu, dan jadi kayak berasa sedikit salty gitu loh di apa namanya, di awal. Wanginya tuh mengingatkan aku sama parfum mereka yang Ego. Kayaknya sekilas tuh rada mirip-mirip dikit deh. At least kayak orang pakai kalau mereka lewat dan kita bisa nyium tuh kayak kurang lebih sama. Dan wanginya agak sedikit gimana ya? Wanginya tuh clean, mengingatkan aku kayak ada orang yang habis mandi terus rambutnya tuh masih basah abis sampoan gitu. Wanginya tuh ngerti kan, kayak wangi semerbak yang ya clean semerbak aja gitu. Kalau dilihat dari notesnya, ini tuh ada lemon blossom, barley, terus ada ozonic notesnya, terus ada sage, hinoki, dan oak moss sama cashmere wood. Yang kedua si Birdsong. Birdsong ini tuh, bentar ya, kalau aku baca notesnya mana? Notesnya dari mereka ada wangi pineapple, water lily, hortensia, kumquat, plum, anis, sage, amberwood, dan myrrh. Jadi wanginya tuh fruity, floral gitu ya. Dan di sini dibilangnya Birdsong is adorable, uplifting, and youthful. Di aku sih ini sesuatu yang sweet dan agak susah sebenarnya buat aku untuk ke breakdown notesnya, karena mungkin nggak familiar aja dengan notes yang ada di sini, atau kayak udah keblend banget gitu sampai tidak bisa
terdetek. Tapi Birdsong ini tuh kalau dibandingin yang 3 tuh ini tuh my least favorite sih. Mungkin karena ngerasa nggak kenal gitu ya dengan notesnya, jadi bingung untuk menciumnya. Wanginya tuh ya fresh gitu sih ya, tapi wanginya tuh cukup strong dan cukup fresh. Kalau kalian care about sillage, longevity, dan projection, ini juga pasti oke banget sih. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu Solar Ray. Solar Ray ini yang bikin aku rada deg-degan ketika baca notesnya, karena kalau dibaca ya notesnya itu adalah caramel popcorn, brown sugar, tangerine, orchid, Chinese osmanthus, tonka bean, bourbon, vanilla, and sandalwood. Kayak kebayang gak sih wanginya tuh bakalan gourmand banget dan kayak manis banget, creamy banget. Dan biasanya itu sesuatu yang aku nggak terlalu suka gitu, tapi ternyata tidak semenakutkan itu buat aku. Apalagi dry downnya ya, kalau di awal oke lah, emang udah kebayang ini sweet banget, ini gourmand banget. Kalau dibayangin tuh dengan sesuatu yang kayak creamy, yang gooey gitu loh, yang kayak feelingnya pastry gitu, vanilla, flan, emang manis. Jadi kalau kalian suka yang manis-manis, suka gourmand, kalian pasti suka banget sih sama ini. Tapi di dry downnya ini tuh enak banget sih, karena wanginya tuh udah lebih yang creamy, coconutty gitu, dan udah menyatu dengan kulit, dan jadi sesuatu yang comforting banget. Jadi lapar tau gak sih nyium ini? Kayak langsung pengen cari cemilan. Tapi emang dapat banget sih suasana gourmand, pastry, coffee shop, dan lain-lain. Jadi yang tadinya aku pikir aku akan paling gak suka si Solar Ray ini karena wanginya yang terlalu gourmand, tapi ternyata malah enggak. Ini malah yang kayaknya paling bisa aku pakai deh. Dan emang dry downnya juga paling enak. Nah, ini baterainya udah kedip-kedip. Anyway, itu aja dari aku. Congrats untuk Alien Objects, Warung Francais, Humans, dan juga Olu untuk launchingnya. Semoga laris manis. Seperti biasa mau ada giveaway juga, karena aku kasih 3 dikan untuk 5 orang. Terserah kalian boleh pilih dari yang udah ada. Dan caranya gampang, share aja di komen di bawah ini. Apa sih yang kalian harapkan dari local fragrance, kayak improvement buat mereka dan lain-lain. Itu aja dari aku. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!